Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau bikin video masalah perbaikan brake lagi ya. Ini penting ya. Ini soalnya emang kalau yang udah tahu mungkin gak lama langsung ketemu. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman ya, misalnya kan ini banyak supir-supir pemula ya, supir muda-muda. Ini kadang-kadang kan nggak ngerti. Nanti malah jadi pusing ya. Kadang-kadang kalau masuk ke tempat servis kan malah kadang-kadang nanti keluar biaya ya. Bahkan kalau masalah kabel kesetrum itu kan kadang lumayan ya. Jadi ini seperti caranya ya. Ini kan brake-nya tuh mati. Bisa kontak ya. Tuh, udah hidup ya, saya kontak. Posisi gigi udah saya masukin nih. Ini udah gigi 2 dia. Saya brake tuh. Nggak hidup sama sekali tuh. Mati tuh. Tuh. Saya hidupin. Tuh. Mati. Harusnya hidup. Tadi udah saya cek ya, cek di yang di kadang-kadang sekringnya masih bagus, ada strum sekringnya ya. Terus yang di atas transmisi juga bagus, ada strum. Terus yang di depan kabel gas, pedal gas ya, itu juga ada strum. Setelah saya cek di sini ya, di bel kopling, ternyata itu putus kabelnya. Mungkin kena kaki atau kena apa ya. Temen katanya kemarin waktu dia bawa ya, dia sempat tarik-tarik kabel ya, ini putus. Dia tarik kabelnya, putus dua-duanya nih. Ini soketnya nih ya, nanti soketnya saya lepas dulu nih. Ini benar-benar putus ya, ini bukan settingan. Jadi kata supirnya dia tarik-tarik terus putus di sekunya tuh. Ini harus ganti sekun. Untuk sekunya tuh murah, paling sekitar satunya 500 perak, nggak mahal nggak. Kita ganti, kita pasang di kabelnya, kita pasang kembali. Tapi ya misalnya ya pas posisinya malam hari atau pas hujan ya susah nyari spare part, caranya mudah, nanti kabelnya kita gabungin aja. Tapi sebelumnya kita cek dulu, soalnya apa, kadang-kadang mungkin putus kabelnya, harus kita telusuri. Kita kupas dulu ya. Ini katanya dia tarik-tarik, yang ditarik bukan soketnya, harusnya kan soketnya yang tarik ya, ini yang kabelnya langsung putus nih. Ini akan saya tes dulu ya, ada strumnya apa enggak. Kalau enggak ada harus kita cari, tapi kalau ada langsung kita gabungin nggak apa-apa ya. Siap ini ya, tang dulu nih buat motong. Ya, kupas dulu ini. Ini penting ya. Ini soalnya kalau nggak ngerti itu susah nyarinya. Tapi kalau udah biasa ya udah langsung ketemu. Tapi kalau yang belum biasa tuh kadang-kadang susah nyarinya. Tangannya susah bro, ntar kayak korek nih. Tangannya udah nggak tajam lagi. Nah, nanti kita tes ya. Ini kan kabelnya dua di switchnya ya, di soketnya. Salah satu harus ada strumnya kalau kita kontak ya. Tapi kalau nggak dikontak, nggak ada strumnya, nanti kita kalau udah ada strumnya kita gabungin. Misalnya ada yang pertanyaan, emang nggak kontak? Enggak, kecuali kita gabungin ke kabel massa atau ke bodi mobil itu langsung konslet. Ini kan kabel dua nih sebenarnya bukan massa, ini strum semua nih, cuman switchnya tuh fungsinya buat mutus saja. Jadi buat mirip sama sekring ya, jadi buat mutus hubungan. Jadi kalau digabungin nggak masalah ya. Nanti kita cek dulu ya, kita kontak dulu kontaknya. Coba bro, kontak bro tuh ya, coba matiin. Nah, kontak. Nah, kita kontak, harus ada strum nih di bawah nih. Iya, saya pakainya
tes pan seperti ini ya. Ini untuk teman-teman sini penting harus bikin seperti ini nanti buat nyari strum ya. Ini cuman ini ya bekasan fittingan lampu ya, terserah mau kaki 2 kaki 1 nggak masalah, kan kabelnya ada 2, nanti buat satu buat masa, yang satu buat strum ya, buat nyari-nyari strum nih penting nih. Ini mobil kabelnya semrawut semua nih, tempelin ke masa. Lalu kita tes ini salah satu harus ada strumnya nih. Wah ini enggak ada, coba yang satu nih. Nah ini ya. Nah kalau kontak dimatiin ini juga ikut mati ya. Nih, coba matiin kontaknya. Nah, kontak hidupin. Nah coba matiin. Nah ini ya, nanti kita gabung aja kabelnya. Ini buat darurat ya, buat emergency. Nanti kalau udah punya sekun, sebaiknya pakai ini aja nih, pakai yang ahlinya bawaannya ya. Sekun diganti, terus kabelnya dipasang lagi. Ini kan jangan lupa diinsulasi ya, takutnya nempel bodi. Ini kan strum. Nggak apa-apa ini, buat darurat nggak apa-apa, nggak bahaya. Yang penting dibungkus isolasi. Intinya nanti kalau udah punya sekunya langsung diganti aja. Tadi mana soketnya tuh? Nah ini ya, nanti kalau udah punya sekunya dipasang di sini, kita pasang soketnya lagi di sini nih. Ya kita coba dikontakin tuh ya, coba matiin, hidupin. Nah ini kan posisi kontak udah hidup, misalnya udah posisi masuk, brake kita nyalain, tuh kan hidup, udah hidup tuh. Kita matiin, mati, hidupin, hidup tuh ya. Kita matiin, kita hidupin tuh. Cuman ya kalau udah dijamur seperti ini benar kopling nggak fungsi. Kan normalnya kalau pas posisi hidup kopling diinjak kan mati ya. Kalau ini nggak mati tuh. Jadi matinya dari saklar. Tapi nggak apa-apa ya, daripada nggak ada remnya, anginnya ya, nanti malah kampas cepet panas. Lagian juga rem tromolnya bisa panas kalau misalnya nggak brake nggak fungsi. Soalnya kan remnya ini buat bantu rem ya, brake itu buat bantu pengereman pas jalanan turunan. Jadi kita mau ngerem brake dulu, atau kalau mau ngurangi gigi di brake dulu. Misalnya ini ya, buat darurat transfer aja ya. Cuman kalau pas hidup di kopling nggak mati, kita tetap matinya dari saklar. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau udah ada sekunya baru diganti. Ini cuman buat emergensi ya, buat darurat kalau pas malam hari atau pas posisi hujan nyari spare part nggak ada. Seperti aja caranya ya, digabungin sama yang di pedal bekas juga sama ya. Misalnya rusak nggak apa-apa, gabungin aja. Jadi pakai kabel serabut nggak apa-apa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.